selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Brigita Ori, NIM 1910417063, kelas manajemen pagi C. Hari ini saya akan menjawab soal-soal dari ujian akhir semester mata kuliah manajemen pemasaran internasional. Saya akan menjawab soal bagian A dari soal yang pertama. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional dan jelaskan mengapa? Ya, saya selalu hadir dalam mata kuliah manajemen pemasaran internasional karena saya tidak mau absen, saya bolong, dan saya juga tidak ingin ketinggalan materi dari mata kuliah manajemen pemasaran internasional ini sendiri. Ya, karena jika saya ada absen yang bolong atau jika saya tidak mengikuti mata kuliah ini, saya akan ketinggalan materi dari mata kuliah itu sendiri dan mungkin bisa menyulitkan saya ketika ada ujian akhir semester atau ujian tengah semester. Pertanyaan nomor 2, berapa kali Anda hadir dalam mata kuliah manajemen pemasaran internasional secara daring ini? Saya hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional ini ada 9 kali pertemuan. 8 kali pertemuannya di Google Classroom dan 1 kali di grup WhatsApp. Yang seharusnya ada 14 kali pertemuan dalam 1 semester, tapi saya cuma menemukan 9 kali pertemuan saja, baik itu di Google Classroom maupun di grup WhatsApp. Mungkin materinya diberikan oleh dosen itu ada 9 kali, dan sisanya itu saya tidak tahu, tidak ada saya mendapatkan materi atau absen di Google Classroom maupun di WhatsApp. Setelah ujian tengah semester, saya cuma menemukan 2 kali absen di Google Classroom dan di WhatsApp yang diberikan oleh dosen pengampu di mata kuliah manajemen pemasaran internasional ini. Pertanyaan nomor 3, apa yang saudara pelajari selama belajar manajemen pemasaran internasional secara daring? Yang saya pelajari selama saya belajar manajemen pemasaran internasional secara daring ini adalah materi-materi yang diberikan oleh dosen tentang manajemen pemasaran internasional dan melatih diri saya memanajemen kesibukan saya di rumah. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat saat kita belajar daring ini berbeda dengan kita masuk secara offline di kampus. Karena di kampus memang kita difokuskan oleh mata kuliah itu sendiri. Sedangkan jika di rumah kita terkadang tidak terlalu fokus pada mata kuliah. Manfaat yang saya terima selama belajar daring ini, yang pertama khususnya itu berkaitan dengan media sosial dan teknologi informasi. Karena dalam masa kuliah daring tersebut kita sangat membutuhkan yang namanya media sosial dan teknologi informasi itu sendiri. Contohnya saja pada saat mata pelajaran manajemen pemasaran internasional ini, saat kita menerima materi dan membuat kelas, kita pasti membutuhkan yang namanya Google Classroom dan grup WhatsApp. Setelah itu kita juga membutuhkan aplikasi untuk edit video. Untuk mengedit video yang biasanya kita diminta record atau merekam jawaban tugas yang diberikan oleh dosen sendiri. Saya juga mengenal cara membuat PPT. Setelah itu juga saya mengenal yang namanya membuat video atau mengirim video di YouTube, yang merupakan salah satu media pembelajaran yang juga dibutuhkan selama masa daring ini. Dan manfaat yang juga saya rasakan selama kuliah daring ini adalah melatih kepercayaan diri saya berbicara di depan kamera dan juga mempublikasikannya di platform umum, yang dimana saya juga sebenarnya secara pribadi itu tidak terlalu percaya diri saat berbicara di depan kamera atau tampil di depan kamera. Pertanyaan nomor 4, apa tugas struktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah secara daring dan jelaskan tugas terstruktur Anda?
Kebanyakan tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen adalah merecord atau memvideo jawaban dari soal yang diberikan dan nantinya diupload di YouTube, dan kemudian linknya dikirim di Google Classroom sebagai bukti kehadiran. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana kuliah daring mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah Manajemen Pemasaran Internasional? Kuliah Manajemen Pemasaran Internasional ini yang saya rasakan ada senang, ribet, dan menantang. Kenapa ribet? Karena berkenaan dengan membuat video itu bisa menyebabkan memori HP saya penuh, dan juga agak ribet mengedit video yang sebelumnya akan diupload itu di YouTube supaya videonya itu lebih bagus dan terstruktur dan juga lebih mudah dipahami dan mungkin juga bisa menarik. Dan saya juga harus mencari jaringan jaringan internet yang lebih kuat untuk mengupload video di YouTube, karena seperti yang kita tahu, untuk mengupload video di YouTube itu harus memerlukan jaringan internet yang harus kuat, dan juga ini berkenaan dengan kuota internet. Kalau sekali upload di YouTube itu mungkin terlalu menguras kuota internet kita sendiri. Senang yang saya rasakan karena bisa melatih kepercayaan diri saya saat membuat video itu, karena saya juga tidak terlalu fasih berbicara di depan kamera atau mempresentasikan sesuatu, dan menantang karena saya keluar dari zona nyaman saya yang malas sekali berhadapan dengan kamera. Dan untuk platform yang sering digunakan selama kuliah secara daring ini yaitu WhatsApp, Google Classroom, Google, YouTube, Meet, dan Facebook. Pertanyaan bagian B, soal nomor 1. Mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Karena dalam pemasaran internasional, perusahaan harus mengekspor barang dan jasa yang pada banyak negara. Ya, yang kita ketahui, suatu negara baik satu dengan yang lain itu mempunyai budaya yang berbeda-beda, sehingga konsep pemasaran internasional itu harus mementingkan lingkungan budaya dalam pemasarannya. Contohnya saja, perusahaan yang memproduksi baju muslim harus mengekspor produknya pula ke negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim seperti Arab Saudi. Soal nomor 2. Faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik untuk memasuki pasar internasional? Faktor-faktor yang mendorong perusahaan domestik untuk memasuki pasar internasional, yang pertama, memperoleh ekspor kultur dari negara lain. Yang kedua, memberikan efek dari negara asal. Dan yang ketiga, supaya merek atau produk kita atau merek produk perusahaan itu sendiri dikenal ke negara asing. Soal nomor 3. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melalui ekspor ke negara tujuan? Hambatan-hambatannya yang pertama itu perbedaan kebudayaan di setiap negara. Yang kedua, value. Yang ketiga, kepercayaan pelanggan. Dan yang keempat, bahasa yang berbeda. Pertanyaan nomor 4. Mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional? Segmentasi pasar apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan? Perusahaan perlu mempelajari segmentasi pasar internasional dengan tujuan untuk meningkatkan pemasaran produk secara terarah dan membantu pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien.
Segmentasinya yaitu segmentasi geografi, segmentasi harga, segmentasi media, segmentasi demografi, dan segmentasi waktu. Untuk pertanyaan bagian C, video yang pertama ini judulnya pemasaran internasional versus pemasaran global. Di sini arti dari judul ini sendiri ingin menjelaskan kepada penonton apa saja yang dimaksud dengan pemasaran internasional atau apa saja hal yang berkaitan dengan pemasaran internasional dan apa saja yang dimaksud atau apa saja hal yang berkaitan dengan pemasaran global itu sendiri. Sedangkan teori apa saja sih yang dijelaskan dalam video tersebut? Yang pertama, pengertian internasional dan global. Yang kedua, jenis-jenis pemasaran internasional. Yang ketiga, tipologi pemasaran internasional, multinasional, dan global. Dan yang keempat, tentang integrasi global. Manfaat yang ditemukan dalam video ini yaitu mengetahui penjelasan atau materi tentang pemasaran internasional dan pemasaran global. Dan untuk video materi yang kedua judulnya tentang lingkungan budaya dan perilaku konsumen dalam pemasaran global dan bisnis internasional. Di sini maksud dari judulnya ini yaitu apa saja pengaruh lingkungan budaya terhadap perilaku konsumen dalam pemasaran global dan bisnis internasional. Teori-teori yang akan dijelaskan di sini yang pertama, definisi budaya, yang kedua, elemen-elemen budaya, yang ketiga, perbandingan antar budaya, yang keempat, kebudayaan dan kaitan dengan bauran pemasaran, yang kelima, budaya organisasi, dan yang keenam, global customer relationship atau manajemen atau yang biasanya kita sering dengar tentang CRM.